Mosok ada penyakit gak ada obatnya ngeten kula. Enggak Bu, enggak ada. Ya harus terapi. Kepingin melaku, kepingin bisa ngomong kayak anak-anak yang lain. Nenek, mana yang nenek rasakan sakit nih? Yang mana yang sakit? Sehari nggak mesti makan gitu? Kenapa kamu yang nggak makan? Ayo, Zila. Ya. Kita selalu melihat kekuatan magis antara nenek dengan cucunya. Biasanya apapun keinginan cucu itu selalu dipenuhi oleh neneknya tanpa syarat apapun. Rupanya menurut studi genetika, seorang nenek itu selalu mewariskan seperempat DNA-nya bagi cucunya. Itulah mungkin alasannya mengapa ikatan antara nenek dengan cucunya begitu kuat. Kami menemui Nazila dan juga neneknya, Mbak Muzayana, di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dan kami melihat langsung bagaimana perjuangan dan harapan nenek terhadap cucu spesialnya. Senyum Suratun Nazilah Salsabila merekah setiap pagi. Ini adalah waktu terbaik baginya melepas suntuk, menikmati cahaya matahari dan udara segar. Neneknya, Muzayana, selalu menyempatkan agar cucu kesayangannya itu memiliki kesempatan jalan-jalan pagi di sekitar rumah. Tahun ini Nazila berusia 8 tahun. Tapi ia tidak bertumbuh seperti anak normal lain. Ia mengalami keterlambatan pertumbuhan sejak usia 1 tahun. Nazila tak bisa berjalan dan berbicara. Ibu Nazila meninggal karena sakit seminggu setelah Nazila lahir. Sementara ayahnya meninggal karena sakit paru-paru tahun 2020 lalu. Sejak saat itu Nazila menjadi yatim piatu dan tinggal berdua dengan sang nenek. Kakek Nazila juga telah meninggal 7 bulan setelah ayahnya. Kecuali di akhir pekan, paman Nazila tinggal bersama untuk memudahkan mobilisasi saat bekerja sebagai kuli bangunan. Paman Nazila telah berkeluarga dan tinggal terpisah. Untuk itu, Muzayana harus berjuang sendirian dalam merawat Nazila. Segala keperluan rumah tangga juga menjadi tanggung jawab Muzayana. Berapapun uang yang dimiliki, dihemat, dicukupkan untuk keperluan makan dirinya dan Nazila. Di antara semua kewajiban pekerjaan rumah, menyiapkan makanan bagi Nazila mungkin jadi salah satu yang cukup berat. Nazila tak bisa makan seperti anak lainnya. Muzayana harus menyiapkan lauk pauk yang lembut dan berkuah. Nazila tak bisa mengunyah seperti layaknya kita. Muzayana harus meluangkan waktu dan perhatian ekstra hanya demi menyuapi Nazila. Nazila sebenarnya pernah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syaiful Anwar tahun 2017. Sependek ingatan sang nenek, Nazila mengalami penyempitan otak dan harus menjalani terapi rutin. Sebelum meninggal, mendiang ayah Nazila selalu membawanya fisioterapi secara medis
hingga berobat alternatif ke berbagai tempat. Namun kini terapi itu terpaksa ditinggalkan. Setelah tahu penyakitnya habis Disuruh anu tok apa? Duh, operasi. enggak. Kulo terapi. Terapi. Oh, oke. Disuruh terapi, enggak ada obatnya katanya dokter. Hmm. Masa ada penyakit enggak ada obatnya ngeten kula. Enggak Bu, enggak ada. Ya harus terapi. Bosen wisan terapi ya seminggu pindah. Terus ngalih pindah terapi Pak Ustad. Terapi yang di rumah sakit itu juga pernah nggak, Mbak? Ya pernah pen minggu terapi di rumah sakit itu terapi sambil diambil darah, dicek darah barang. Jadi medis sudah dokter-dokter terapi yang dokter, terus terapi ke Pak Pak Ustadz, Ustad, alternatif gitu ya. nang dukun barang wis capek. Capek mandek gitu. Terus sekarang udah nggak sama sekali, Mbak? Enggak, ya nang dukun biasa nih, nang dukun bayi. Karena nggak ada yang antar. Enggak ada yang antar. Kalau kemarin-kemarin sama siapa, Mbak? Sama Yang bapaknya, sama Pak D-nya. Hmm. Pak D-nya sibuk cari cari nafkah, cari nyon. Anaknya banyak, Mbak Putri. Anaknya 4 tadi ya. Ada jauh rumahnya. Pekerjaan merawat Nazila juga menjadi tidak mudah bagi wanita usia 61 tahun ini ketika waktu mandi tiba. Bobot tubuh Nazila memang jauh dari normal, tetapi ia tetap cukup berat untuk digendong dan ditopang oleh Muzayana sendirian. Ya. Tetapi cinta Muzayana untuk cucu spesialnya itu tetap paripurna. Di matanya, Nazila tetap sama seperti cucunya yang lain, penyemangat hidupnya. Karena susah ya, Mbak, ngurusnya kan nggak seperti anak kecil yang Enggak biasa. Tapi ya biasa enggak susah. Nggak susah bagi Mbak ngeramut Zila. Enggak susah. Biasa bisa. Sudah biasa. Sudah biasa. Nggak ada ini, Mbak, yang susah kalau ngeramut anak kayak gini. Menurut Mbak itu apa yang paling berat bagi Mbak? Paling berat. Kok kayaknya enggak ada sih. Nggak ada. Enggak. Dinikmati, Mbak. Putunya dinikmati. dewe ya. Enggak ada kayak kalau panas gitu, rewel. Capek lah kan enggak rewel, enggak capek. Karena harus fokus merawat Nazila, Muzayana tak lagi bisa bekerja secara maksimal. Hanya sesekali ia meneruskan profesi mendiang suaminya, yaitu sebagai guru agama. Nazila pun ikut menemani kegiatan anak-anak mengaji sore hari di langgar yang terletak di seberang rumah mereka. Dari profesi ini, Muzayana bisa mendapatkan penghasilan secara sukarela dari murid-muridnya. Tetapi kini, penghasilan itu tak bisa diandalkan lagi. Muzayana mengandalkan penghasilan dari anaknya yang lain, serta belas kasihan orang sekitar. Meski begitu, tak ada rasa kecewa dalam lubuk hati terdalam Muzayana. Meski tak berdaya, melihat senyum Nazila membuat Muzayana terus berjuang. Jadi tetap berharap, Mbak, nggak putus harapan. Nggak putus harapan. Kepingin melaku, kepingin bisa ngomong kayak anak-anak yang lain loh. Bisa sekolahin, tak jual sepeda, bisa jalan. Pengennya gitu Iya ya. pengen. Jadi untuk memaksimalkan
kondisinya fisioterapi sama terapi wicara juga, Bu. Di rumah mereka yang terletak di Desa Sumber Keradenan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, warga saling bahu-membahu. Meski tak punya penghasilan tetap, Nazila dan nenek tak pernah kelaparan. Apalagi kantor urusan agama Kecamatan Pakis punya program sosial inisiatif dari para penyuluh yang rutin memberi bantuan pada Muzayana dan Nazila. Ini mungkin hanya salah satu dari sekian banyak orang baik yang tak henti memberi bantuan pada Nazila. Bantuan seperti ini bukan hanya untuk mengisi perut dan membuat dapur tetap ngebul, tapi terlebih memberi dukungan moral pada perjuangan nenek tunggal seperti Muzayana. Teman-teman ini punya inisiatif, mereka teman-teman ini punya jamaah, punya majelis taklim. Ketika setelah memberikan majelis taklim, teman-teman ini berinisiatif. Barangkali ada di anggota majelis taklim yang ingin mendonasikan dengan pakaian bekas yang layak pakai. Dan ini akan kita jual kembali ya di tempat yang sudah teman-teman pilih. Dan hasilnya sesuai dengan akad dengan para jamaah tadi, hasil ini layangkan kita tasarufkan. Kita berikan kepada fakir miskin, kemudian anak-anak yatim piatu yang kira-kira membutuhkan itu. Untuk mengetahui lebih rinci mengenai apa yang dialami Nazila, kami mengajaknya ke dokter spesialis neurologi di Rumah Sakit Umum Daerah Syaiful Anwar. Sebab sudah lama sekali Nazila tak berobat ke sini setelah ayahnya berpulang dan tak ada pihak keluarga yang bisa mengantar. Nazila sebenarnya terdaftar sebagai peserta BPJS Mandiri. Namun, keanggotaannya telah dinonaktif karena tak lagi sanggup membayar premi. Dokter jelas menyatakan Nazila mengalami penyempitan volume otak. Penyebabnya bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Boleh jadi kondisi ini sudah dialami sejak dalam kandungan, saat proses melahirkan, atau terkena virus saat masa pertumbuhan. Tingkat kesembuhannya untuk bisa sepenuhnya normal bisa dibilang sangat kecil atau hampir mustahil. Namun, tak ada kata menyerah untuk berusaha maksimal. Harus fisioterapi, supaya ya ini sih alhamdulillah enggak sampai benar-benar kaku ya Bu ya, tapi ya masih ada kakunya. Jadi untuk memaksimalkan kondisinya fisioterapi sama terapi wicara juga Bu. Maksudnya untuk bicaranya ini harus dilatihkan ya memang oleh Nyun Sewu yang tenaga yang profesional. Jadi kalau Nyun Sewu misalnya ke dukun pijet atau apa kan, nah ngaten jadi memang harus ke fisioterapi yang ada di rumah sakit. Apa daya, karena tak ada yang mengantar, usaha maksimal Muzayana adalah membawa cucunya ke dukun pijat bayi yang letaknya berjarak 100 meter
dari rumahnya. Namun secara medis Nazila tentu butuh penanganan lebih lanjut. Tapi tidak ada keluhan anaknya nek maem angel atau apa enggak ya Bu. Nggih niku wau mantun ditulang. Oh itu tadi muntah apa ya ndak ada. Oh nggih. Seneng le maem niki. Seneng. Oh ya wis. Kami juga sedikit ingin mengajak Nazila dan neneknya melepas penat sejenak, menikmati suasana ramainya alun-alun Malang. Sepanjang usianya, Nazila hanya pernah pergi keluar rumah untuk terapi. Meski tak bisa mengungkapkan perasaannya, melihat tawa Nazila menjadi obat penghibur hati. Kok seneng guyang-guyang ini? Cinta Muzayana pada cucu istimewanya Nazila tak bisa digambarkan hanya dengan kata-kata. Sebab Nazila adalah anugerah terindah dari Sang Pencipta yang mengubah duka menjadi suka, beban menjadi rasa syukur yang tak terkira. Dalam keterbatasannya, Nenek Muzayana tidak merawat Nazila sendirian, tetapi ada begitu banyak orang baik yang menolong bukan hanya dengan materi, tetapi terlebih dukungan moral untuk saling menguatkan. Kisah selanjutnya tentang pemuda di kota ini yang merelakan waktu dan tenaganya bagi mereka yang tak berdaya. Kebaikan tidak perlu aksi yang besar dan mendapat pengakuan. Cukup hal sederhana, misalnya menjual menu yang sangat lengkap untuk makan siang tapi bisa dibeli dengan harga murah. Mereka menamai diri Warung Pickup Sedekah, berdiri atas panggilan hati para pemuda untuk berbagi kebaikan. Inilah kesibukan Warung Pickup Sedekah setiap 2 minggu sekali. Mereka berbagi tugas sebelum membuka lapak. Masing-masing mendapat bagian memasak nasi atau satu lauk untuk dijual di warung mereka. Komunitas ini memiliki anggota belasan orang yang berasal dari latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda. Para pemuda ini sengaja meluangkan waktu dan tenaga mereka di saat hari libur bekerja untuk kegiatan sosial. Saat awal terbentuk 2017, mereka menggunakan mobil truk pickup sebagai moda transportasi. Namun, kini sedikit berganti jenis mobil tanpa mengurangi esensi kegiatannya. Pasar Belimbing di jantung kota Malang menjadi pilihan untuk membuka warung hari ini. Setelah selesai menata meja, barang dagangan, dan berdoa bersama, saatnya aksi dimulai. Warung Pickup Sedekah? Yes! Bapak-bapak dan ibu-ibu cukup membayar 2.000 atau seikhlasnya sudah bisa menikmati hidangan yang terbaik dari kami. Terima kasih Bapak Ibu-ibu, mohon doa restunya untuk kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih. Baru 1 menit dibuka, pelanggan langsung menyerbu. Hal ini karena berapapun banyaknya nasi dan jumlah lauk yang diinginkan, pelanggan cukup membayar Rp2.000 atau membayar seikhlasnya. Pelanggan yang kebanyakan berasal dari pedagang, kurir, supir, hingga tukang becak, dan siapa saja pejuang rupiah di pasar boleh menikmati. Kegiatan ini diinisiasi oleh Joko Priyono atau yang akrab disapa Karjo.
Ia tergerak untuk berbagi pada sesama berdasarkan pengalaman pribadi. Dulu saya bikin ide untuk membuka warung pickup sedekah ini, saya dulu pernah ngantar istri saya ke pasar. Waktu itu saya ngelihat ada bapak-bapak tukang becak, kebetulan ya sudah sepuh gitu ya, tua. Beliau tuh cuman apa ya, kayak nahan lapar, jadi cuman minum air mineral sebotol itu. Saya tak samperin, tak tanyain, Pak kok mboten maem, kok ndak makan gitu loh. Dia cuman bilang, saya belum dapat penghasilan Mas gitu loh. Nah, asbab dari itu akhirnya saya tergerak untuk membuat satu gerakan untuk membuat kenyang masyarakat. Nah, dari itu saya ngajak teman-teman dari alumni, terus teman-teman main gitu. Saya punya ide teman-teman kayak gini, ternyata mereka menyambut baik gitu loh. Akhirnya kita dulu belum terpikirkan tuh namanya warung pickup sedekah. Akhirnya ada teman saya yang udah pakai pickup saya aja untuk kegiatan. Ya udah akhirnya kita bikin namanya warung pickup sedekah seperti itu, Mbak. Nyatanya, meski dalam kondisi ekonomi serba terbatas, mereka tak hanya mau makan gratis atau membayar dengan batas maksimal. Banyak dari mereka yang memasukkan uang 5.000 bahkan lebih ke dalam kotak uang. Mereka sengaja memberi lebih karena mengerti bahwa hasilnya akan diberikan pada sesama yang membutuhkan. Inilah semangat gotong royong yang sesungguhnya. Namun karena ini sepenuhnya adalah kegiatan amal, anggota dari komunitas ini banyak mengajak orang untuk makan tanpa membayar. Ya lebih dari senang toh, lebih dari senang. Nggak cuma senang, lebih dari senang. Gratis. Tadi kan Pak monggo pun jangan dahar pun boten usah bayar gitu. Maunya saya nggak menggo, tapi disuruh Mas yang gendut ini, Pak, ayo menggo. Wis ta, sampean mangan wis. Kok usah bayar gitu. Saya belok, maunya lo terus aja saya. Semoga barokah, semoga diberkahi Allah, dapat rezeki yang banyak, yang barokah. Hasil dari penjualan nasi murah bukan diambil keuntungannya, melainkan dikembalikan untuk kaum yang membutuhkan. Biasanya mereka memberi berupa sembako atau selimut bagi orang-orang jalanan, tergantung kebutuhan. Sisa dari nasi yang belum terjual juga dibagi-bagikan kepada sopir ojek maupun supir truk yang melintas di sekitar pasar. Sedangkan untuk modal, sepenuhnya didapat dari kantong masing-masing anggota komunitas secara sukarela dan para donatur. Orang dagang, Pak ya, hitung-hitungannya itu memang kita rugi, tapi kita pakai manajemen langit. Untung rugi hanya Allah yang kita bisa kasih manfaatnya gitu, Mbak. Nanti misal kita kurang, Allah nanti yang lebihkan untuk kita. Seperti itu, Mbak. Jadi ya saya cuma pengen kegiatan ini bermanfaat untuk semuanya, itu aja sih. Kedepan, komunitas Warkop Sedekah memiliki harapan untuk membuka warung permanen agar lebih banyak membagi kebahagiaan dan menularkan kebaikan pada sesama. Kegiatan sosial seperti ini selayaknya bukan hanya sekedar tontonan, apalagi euforia sementara, melainkan menjadi penyemangat dan pengingat bagi kita bahwa kebaikan bisa dibagi dengan cara paling sederhana sekalipun. Untuk teman-teman muda atau yang berjiwa muda, jangan takut bersosial, jangan takut berbuat baik. Karena dengan berbuat baik, bersosial, kita bisa melembutkan hati kita untuk saling tolong-menolong antar sesama. Nggak usah terjauh dulu lah. Kita tengok kanan kiri tetangga kita dulu. Yang perlu kita bantu itu aja dulu. Nggak perlu terjauh sampai kemana-mana gitu. Yang penting sekitar kita dulu, kita manfaatkan itu dulu. Seperti itu, Mbak. Lebih peka kali. Lebih peka ya ke masyarakat.